Mungkin dari sisi instrumen, yang pertama mungkin kalau kita lihat dari sisi instrumen yang sekarang, apakah sudah cukup menarik. Kita mungkin harus bandingkan dengan apa yang ada di luar negeri dari sisi yield-nya, dari sisi structuring-nya dan seterusnya. Jadi kita perlu melihat, dan juga mungkin kalau dari sisi kami kan dari bank yang ditunjuk mungkin belum ada bank sana. Jadi mungkin bisa juga dipertimbangkan nanti satu waktu di hari ini juga bisa melibatkan bank sana. Jadi salah satu inovasi barangkali itu. Kemudian dari sisi insentif, dari sisi rate BI sudah mematok di mendekati 5%, tapi apakah ada lagi mungkin insentif yang fiskal barangkali yang bisa diberikan untuk insentif fiskal, Fiskal. pasti kita harus ya. Jadi lebih kepada keringanan pajak juga ya Pak, apakah dengan ekspor ini ya memang return-nya itu lebih tinggi ataupun bersaing dengan negara tetangga, mungkin kita bilang benchmark-nya Singapura dalam hal menarik devisa hasil ekspor, namun bagaimana dengan tingkat pajak dan juga kemudahan administrasi dan lain-lainnya. Tanggapan Anda seperti apa tadi mengenai fiskal Pak? Ya, saya pikir fiskal bisa dipertimbangkan. Karena kalau kita lihat tadi kan ada rupiah juga tertekan dengan sentimen global ya, dari Ya. sisi hawkish, masih hawkishnya The Fed. Jadi gap atau potensi cadangan devisa yang masih besar di luar negeri, saya pikir bisa membantu struktur, bisa membantu cadangan devisa, juga bisa memperkuat rupiah. Jadi dampak dari adanya insentif yang akan men-trigger baliknya dana dari luar negeri, dana hasil ekspor, akan memperkuat struktur ekonomi khususnya di sisi moneter. Jadi saya pikir akan ada imbal balik yang cukup besar. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi cost of fiscal policy, fiscal incentive mungkin bisa dikompensasi dengan kembalinya rupiah atau devisa ke dalam negeri. Karena memang penerapan term deposit fallacy ini kan memang juga salah satu cara untuk mendukung stabilisasi nilai mata uang Garuda tentunya ya Pak ya, karena itu yang tentunya diharapkan ujung-ujungnya. Nah dalam hal mata uang Garuda, stabilitasnya rupiah sendiri seperti apa Pak evaluasinya terhadap daya tahannya rupiah dengan adanya diluncurkannya term deposit fallacy yang berupa instrumen moneter dari Bank Indonesia sendiri? Kalau kita lihat dampak mungkin masih sama ya, masih terlalu dini juga untuk melihat dampak pada rupiah. So far rupiah termasuk yang barusan disampaikan juga masih dipengaruhi oleh lebih banyak mungkin dari dampak dari sentimen investor global ya, dari sisi apakah dari SVB, kemudian juga di Credit Suisse yang meskipun kemarin sudah weekend kemarin kan sudah diambil alih oleh UBS ya. Jadi sudah ada solusi di Eropa sebenarnya untuk meredam dampak sistemik dari Credit Suisse ya. Tapi tetap aja investor kan masih Wait didorong and oleh see. persepsi, oleh psikologi. Jadi mungkin Ya. ini menyebabkan bursa masih merah dan rupiah tertekan sedikit. Baik. Masih mengenai rupiah, Pak. Kita ketahui kan sebenarnya pergerakan mata uang Garuda ini sangat-sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di faktor eksternal, terutama kebijakan dari The Fed sendiri. Kita ketahui FOMC berikutnya ini akan dilakukan 21 sampai 22 Maret waktu Amerika Serikat, berarti itu Rabu siang diumumkan suku bunga yang baru dari The Fed sendiri. Proyeksi Anda seperti apa untuk FOMC meeting kali ini dan bagaimana juga dampaknya terhadap rupiah jika The Fed menahan atau menaikkan atau bahkan menaikkan lebih tinggi lagi? Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa faktor ya yang mungkin The Fed dilema juga, karena sasaran 2% yang sampaikan oleh Jerome Powell Belum sampai-sampai. kelihatannya gara-gara ya SVB ini juga mereka harus reconsider apakah dia akan tetap hawkish atau seperti apa. Nah, kami sebenarnya di BSI, di Chief Economist, kami memprediksikan jadi The Fed tidak masih akan mempertahankan. Jadi The Fed, prediksi kami tidak akan menaikkan suku bunga Hmm. di 21 Maret di FOMC meeting nanti. Jadi karena masih akan seperti itu as it is, jadi mungkin dampak pada rupiah masih akan sama, seperti tidak akan ada dampak yang drastis seperti itu. Jadi kalau dari BSI Institute sendiri konsensusnya untuk FOMC ini akan menahan suku bunganya di saat ini The Fed untuk FOMC pada pekan Persis. ini, Pak. Ya, dan implikasinya juga BI, ekspektasi kami juga ataupun prediksi kami juga akan masih mempertahankan di 575.
Walau kita ketahui juga kan sebenarnya kan kalau dari basisnya mereka untuk inflation targeting framework sekarang kan masih di 6%, masih begitu jauh dari 2%. Konsensus dari BSI sendiri itu mengatakan akan tetap menahan di di level yang sekarang ini, apakah karena memang kolapsnya perbankan dan kira-kira akankah sampai kapan? Karena juga dari konsensus yang kita terima juga masih ada begitu banyak ruang dari The Fed sendiri untuk masih akan terus menaikkan suku bunga karena target inflasi masih begitu jauh dari 2%. Saya pikir ini kita harus lihat ya. Jadi dampak misalnya ketika SVB gagal raise fund ya, kemudian 2 hari berikutnya dia langsung Ya. ditutup ya oleh dan FDIC masuk. Jadi saya pikir kemudian 2 hari berikutnya atau tidak kurang dari 2 hari berikutnya signature dan juga kemudian kita dapat kabar dari Credit Suisse. Jadi dalam hitungan hari terjadi begitu banyak gejolak dan Ya. memang perlu langkah yang drastis untuk meredam persepsi, meredam dampak yang lebih luas, yang lebih sistemik. Jadi saya pikir The Fed dia harus tunduk dengan kondisi seperti itu dan dia mungkin dia akan menunggu sampai apakah masih ada dampak ekoran dari SVB ini. Karena saya pikir banyak juga pengamat ekonomi yang mengkritisi ini kan sebenarnya juga The Fed ini kan gagalnya SVB juga Karena their kenaikan own suku bunga. making. Ya. Ya, jadi langkah mereka sendiri seperti jadi ya mereka mungkin akan hold for a while, kemudian setelah agak reda kembali akan kembali ke target mereka. Jadi saya pikir Jerome Powell sama seperti Volcker ya tidak akan berhenti sampai targetnya tercapai. Saya pikir sikap hawkish ini kita bisa lihat dari Paul Volcker ya, gurunya dari Powell ini.